sudah apa tadi sarapan? Sudah, Pak. Nah, ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alhamdulillah kita berdoa ya kepada anak kami si Pasca dengan si Rizka. Disilakan itu mati depan untuk memimpin dalam doa. Dengan judul mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, 3 ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah. Teman-teman, mari kita sampaikan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih kamu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menjadi kami dari rumah berjalan Tuhan ini terjelaskan melalui dalam Kristus, Juru Penyelamat. Mari kita mengucapkan pengakuan dengan sulit. Amin. Baik, Bapak Tia satu-satu ya daftar hari ini. Pertama, Apeyus Porkat Halawa. Adit, Pak. Jervin Putri Ila Buler. Adit, Pak. Kristofman Halawa. Adit, Pak. Nah baik, materi kita hari ini yaitu mengenai tes deskripsi. Mungkin kami atau satu minggu sebelumnya kita atau mendengarkan namanya teks deskripsi. Jadi Bapak tanya, apa arti dari kata deskripsi itu? Deskripsi adalah penggambaran atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Terima kasih tentang itu. Jadi deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas terperinci. Nah artinya kita nanti itu membuat nanti apanya contoh. Jadi kita ada itu nanti ada deskripsi alam dan ada juga deskripsi seperti binatang. Jadi contohnya pada deskripsi namanya alam yaitu seperti pantai. Ada pantai yang kita dengar di sini kan seperti Nusa Lima. Apalagi seperti Pantai Sorake dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kata deskripsi. Nah sebelum kita mulai melanjutkan kita materi kita ini, mari kita bernyanyi dulu lagu wajib dengan Garuda Pancasila. Kepada anak-anak kami bisa Garuda Pancasila 3 ya. Garuda ayo maju. Kita semangat. Nah baik, masuk kita pada materi kita hari ini mengenai teks deskripsi. Ya, nah itulah yang Bapak kata tadi mengenai teks deskripsi. Jadi supaya lebih jelas kami kita. Lebih jelas kita yang bersama kita mengenai ada namanya yang perlu kita apakan hari ini, yaitu ini informasi umum dulu. Jadi nama Bapak ada di ini. Jadi materi kita ini adalah ada 2 kali 40 menit. Kemudian siapa yang pembelajaran peserta ini mampu informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan pada tes deskripsi. Nah itulah pencapaian kita atau tujuan pada pembelajaran. Jadi anak kami harus dituntut yaitu mampu memahami informasi berbagai melalui pada tes deskripsi ya. Jadi ingat ya. Kemudian kemudian keduanya mampu memahami informasi berbagai pikiran, pandangan, arahan atau pesan pada tes deskripsi. Nah itu ada 2 ya. Jadi mampu melihat tadi ciri objek, dan kemudian tadi berlanjut lagi pada poin ketiga yaitu ciri objek. Ya, ciri objek ini bagaimana ciri objek
namanya tadi yang Bapak katakan Musalimah, contoh. Kan alam itu kan. Iya. Beda juga kalau kita bicara dengan seperti binatang atau juga manusia. Kita diskusikan itu. Ada seorang tokoh nantinya. Ya seperti si Oda ini. Jadi buat tokoh si Hareo. Tiga contohnya kan lama-lama pasti ada nanti. Ya. Kemudian pada apa ini itu kan melalui nanti diskusi kita. Ya, itulah pekerjaan. Kemudian pesan ini mampu informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan pada tes deskripsi. Nah, itu maksudnya tadi. Kan kita baca nanti ada tes deskripsi. Ya kan? Kemudian kita baca itu, kita pahami apa yang menjadi gagasannya atau ide pokok permasalahan. Ya, contohnya yang Bapak katakan tadi ada pantai Musalimah. Bagaimana situasinya? Indah atau bagaimana? Apa-apa saja yang tertuang dalam pantai itu yang kita deskripsikannya. Nah, itulah namanya tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi fokusnya kita adalah ingat keterampilan berbahasa ada 4, membaca, menulis, berbicara dan mendengar. Nah, yang dituntut kita pada hari ini adalah membaca. Jadi bukan asal-asal membaca. Kita perhatikan teks yang sudah kita buat atau ada nanti Bapak kasih nanti ya teksnya. Jadi pahami nanti apa isi daripada atau ide daripada tes yang sudah Bapak buat itu. Nah, itulah nanti perjalanan kita pada pagi ini. Kemudian ada struktur. Nah, misalnya struktur ini aturannya. Ya kan? Di sini ada beberapa struktur, yaitu ada pendahuluan. Ya, ada juga kita hitung kalau ada cara pendahuluan kata pengantarnya. Ya kan? Nah, kalau pada ini ada pendahuluan atau identifikasi masalah apa aja. Ya kan? Masalah apa? Jadi ini di sini diperkenalkan subjek yang akan didiskusikan dengan memberikan protes pada apa yang kita kita bahas, apa yang kita baca itu masalahnya. Sama artinya kalau kita baca ada pendahuluan, kemudian ada namanya deskripsi utama. Jadi bergantung pada isi, ya pendahuluannya kata-kata pertama, ya kan? Kalau kita menyampaikan sudah saya hormat, ya kan? Kemudian ada kata-kata pengantar, ya kan? Kemudian pada masuk keduanya, ya kan? Kopi, ya kan? Nanti masuk ke pendahuluan. Kemudian pada panjang-panjang dia lebar ceritanya pada masuk pada isi yang disampaikan pada si pembicara, ya kan? Nah, itu tujuan dengan ini. Nah, supaya lebih jelas sama kita, udah ada struktur teks deskripsi. Ada berapa? Ada 4 di sini, ya. Kemudian ada di situ sudah diberikan deskripsi utama menjelaskan karakteristik. Bagaimana karakternya? Ya kan? Karakternya, bagaimana masalah yang Bapak buat tadi itu? Masalahnya begini, ya kan? Nah, juga kalau kita deskripsi bagaimana karakter si anak ini atau si tokoh ini, ya. Di sini ada 2 apalagi, yaitu detail tambahan. Bagian ini yang bisa mencakup aspek yang lain relevan, seperti suasana kondisi atau reaksi orang terhadap subjek. Istilah jangan kita mengata-ngata, ya kan? Anak itu ceritakan hanya sedikit-sedikit, sudah dibesar-besarkan. Masalah kecil jadi maksudnya di sini bukan dikara-kara apa berdasarkan yang kamu lihat kita ceritakan. Ya, makanya dikatakan di situ adalah detail tadi ya, yaitu mengenai suasananya. Kemudian ada kondisinya, itu yang berkata tadi. Kemudian ada peran kita pada kesimpulan. Setelah kita buat masalah dari A sampai J, mulai dari tadi A, misalnya pendahuluan, kemudian ada namanya deskripsi utama, kemudian tambahan, dan kesimpulan. Kita simpulkan apa masalahnya. Nah, itu apa yang tertutup pada kesimpulan, yaitu penutup. Berarti apa? Kalau ada masalah, ini penutupnya yang merangkum kesan keseluruhan dari deskripsi.
Deskripsi. Nah, ingat tadi deskripsi itu apa, Nak? Nah, itu udah hebat kalian ya. Nah, ini yang dituntut pada namanya kesimpulan, yaitu memberikan pandangan pribadi atau interpretasi penulis. Kan? Nah, kita rangkum semua, ya. Nah, itu yang disebut dengan kesimpulan, ya. Seperti hari ini, gimana? Ya kan? Kita berkumpul di sini, ini mata pelajaran kita ini yang kita ajar. Maka kita buat kesimpulan, ya. Nah, itu yang disebut dengan kesimpulan dalam ciri teks deskripsi. Nah, kan atau namanya struktur, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu pentingnya teks deskripsi. Nah, penting. Kenapa penting? Ya kan? Ada itu kan, kenapa penting? Oh, ini saya apa? Kalau nggak ada dia, tidak boleh saya tidur. Kalau nggak ada dia, tidak bisa saya berjalan sendirian. Kan saya penting itu kan? Iya. Nah, seperti anak-anak kami, apa yang paling penting belajar? Apa? Pulpen, ya kan? Bisa kita buku, ya kan? Iya. Kalau datang tanpa buku mana bisa kita belajar? Ya kan? Tidak mungkin kan? Nah, dia dengan pada pentingnya deskripsi ini, ya, yang harus ada, ya, meningkatkan imajinasi. Nah, apa imajinasi? Yaitu kaya. Sudah pernah kalian kaya? Sudah. Ya, kaya apa? Kaya bagaimana saya ini nanti ya setelah dulu di kelas 3 itu curhatkan apa? Mana ada saya? Bukan kaya apa-apa. Ada juga kaya orang anak-anak yang marah dimarahi oleh orang tua. Ya kan? Dia berpikir itu kan tidak baik, padahal baik. Dan ada negatifnya, dia kan. Nah, itu kan kemudian kan ada di sini imajinasi. Itu yang Bapak kata tadi. Ya, khayalan. Nah, sama kita kalau kita menulis. Ya kan, pernah kalian menulis cerita? Atau menulis sesuatu mengirim kepada teman. Kalau kita tidak menghayal atau mau berpikir, maka tak pernah Bisa. Ya. Nah, di sini ada namanya tes diskusi membantu pembaca membayangkan. Nah, itu. Nah, katanya kan ada itu. Anda sopan, kami ini nanti belajar seperti si Maria ini. Terutama ini perempuan, ya. Dan ada di sini Maria seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah dan selalu menghiasi wajahnya. Nah, inilah contoh deskripsi. Ada dua ya kan? Ada tadi tempat, kemudian ada tokoh, yaitu namanya Maria. Maria ini adalah wanita atau perempuannya. Saya baca, pahami, dan kemudian nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Ada nanti di bawahnya di lembaran. Nah, bisa dibawa di sini. Kemudian kalau memang nggak mau di sini, ya. Depan kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nanti jawabannya di sini. Kemudian ya, Pak.
pertama kelompok Satu. mana kelompok 1. Jadi ini begini. Kita baca nanti apa hasil diskusi. Kemudian setelah kelompok 1 dan masuk kelompok 2. kemudian kelompok 3. setelah itu nanti memberikan Komentar. dari juga kepada kelompok apa bertanya, ya kan? Ada itu kan? Saya bertanya kepada kelompok 2, kelompok 1 atau kelompok 3. Ya. Nah, kami Bapak silakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 kepada kelompok 1 silakan. Soal 1. Tuliskan objek teks deskripsi di atas. Teks deskripsi objek wisata Pantai Anyer. Pantai Anyer salah satunya pantai di provinsi Banten yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Setiap minggunya, pantai ini tidak menghentikan dikunjungi oleh para wisatawan lokal, terutama dari Jakarta dan sekitarnya. Pantainya yang indah dengan pasir putih yang mempesona menjadikan pantai ini menjadi salah satu pantai favorit. Spot yang indah serta wisata yang beraneka ragam menjadikan pantai ini kian dinikmati oleh para keluarga ketika akhir pekan datang. Mengunjungi Pantai Anyer pasti deskripsi di atas. Ide pokok di atas adalah Pantai Anyer salah satu pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. 3. Tuliskan arti kata spot wisatawan. Arti spot artinya sebagai tempat atau lokasi tertentu di mana suatu kejadian atau aktivitas terjadinya. Wisata artinya kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi dengan cari wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 3. Wisatawan. Wisatawan artinya orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung di tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. 4. Tuliskan kota mana objek tersebut berada. Kota objek tersebut berada di provinsi Banten. 5. Tuliskan maksud pantai favorit. Yang dimaksud dengan pantai favorit adalah pantai yang banyak disukai orang atau pantai yang banyak dinikmati orang. Nah, baik, tepuk tangan buat kepada kelompok 2 ya. Silakan untuk matanya hanya jawabannya saja. Satu, objek yang dideskripsikan di atas adalah Pantai Anyer. 2. Ide pokok pada deskripsi adalah Pantai Anyer salah satu pantai yang dikunjungi oleh para wisatawan toko terutama dari Jakarta dan sekitarnya. 3. Arti kata di bawah ini adalah sebagai tempat dan atau lokasi tertentu di mana suatu kejadian atau aktivitas terjadi. B. Wisatawan artinya kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk bertujuan untuk dengan cari wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sederhana. Wisatawan artinya orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan yang dikunjungi itu. 4. Objek tersebut berada di provinsi Banten.
5. Yang dimaksud pantai favorit adalah pantai yang banyak disukai orang atau pantai yang banyak dinikmati oleh orang. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kelompok tidak. Dipersilakan. Jawaban. C yang dideskripsikan di atas adalah objek pantai Anyer. 2. Ide pokok teks deskripsi di atas adalah pantai Anyer, salah satu yang banyak dikunjungkan oleh para wisatawan lokal, terutama dari Jakarta dan sekitarnya. Arti kata di bawah ini. Spot artinya sebagai tempat atau lokasi tertentu di mana suatu kejadian atau aktivitas terjadi. B. Wisata artinya kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan reaksi dengan cari wisata yang dikunjungi dalam jangkauan waktu sementara. C. Wisatawan artinya orang yang berpindah dari tempat tinggalnya untuk mengunjungi ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan lain. 4. Objek tersebut di atas berada di Provinsi Banten. 5. Yang dimaksud dengan pantai favorit adalah pantai yang banyak disukai orang atau pantai banyak dinikmati banyak orang. Nah, baik, tepuk tangan buat kelompok. Nah, sekarang kalau ada mengomentari atau berupa pertanyaan, saran atau masukan, disilakan tunjuk kepada kelompok mana yang kamu tanya. Ya, kamu kepada kelompok disilakan. Kelompok siapa yang bertanya? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Siapa? Si langsung sepasca ini bertanya kepada kelompok 1. kelompok 1 disilakan. Soalnya apa manfaat dari teks deskripsi? Manfaat teks deskripsi apa kelompok 1? Disilakan. Manfaat dari teks deskripsi itu supaya pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat maupun mendengar apa yang telah ia baca. Baik, tepuk tangan. Jadi seolah-olah dia apa tadi? Merasakan apa yang telah dibaca. Itulah yang manfaat daripada teks deskripsi. Ada pertanyaan lagi dari kelompok mana? Ada Dari 3. kelompok 3 namanya Wira. Lalu kita masuk pada ciri-ciri, ya kan? Kemudian masuk kita pada struktur, ya kan? Ya. Kemudian masuk pada apa lagi? Kalau teks apa tadi strukturnya terdiri dari apa? Pendahuluan, ya kan? Nah, kemudian apa lagi tadi? Simpulan. Bukan, apa namanya? Sama, deskripsi kemudian selanjutnya dan tambahan. Nah, tadi ada itu pada terakhirnya adalah kesimpulannya. Nah, apa materi kita ini dan supaya nanti diingat-ingat di rumah. Jadi mungkin akan pas ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, ada sifatnya disilakan. Jadi kesimpulannya Pantai Anyer adalah salah satu pantai favorit yang terletak di Provinsi Banten. Bahkan setiap minggunya pun pantai ini tidak henti-hentinya dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan salah satu alasan pantai ini banyak diminati adalah karena spot dan wisatanya yang beraneka ragam dan menarik. Baik, tepuk tangan buat anak bapak ya. Jadi tidak sia-sia kita hari ini materinya sudah paham ya, dari tadi pengertiannya, bapak umumnya dari pengertian, kemudian dari ciri teks deskripsi, kemudian tujuan daripada teks deskripsi, kemudian termasuk lagi dari struktur, kemudian termasuk lagi contohnya. Apa contohnya tadi? Contoh daripada deskripsi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu apa?
pantai apa? Ya contoh kayak Bapak kata yang sudah terhitung tadi apa? Anyor ya tentang foto foto. Kemudian apa lagi tadi? Namanya ada tadi toko apa? Maria. Ya, Maria kan? Ada toko tadi, tapi itu yang Bapak maksudkan. Karena dari alam ada tadi pantai Anyor. Ada tadi yang sebelumnya contohnya tempat. Kemudian ada Maria atau orang seorang toko ya. Itu yang Bapak tadi sudah Bapak ibaratkan tadi sama siapa toko tadi? Sibo dengan Siona. Mereka toko desa Siarel. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa apa arti tadi deskripsi? Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, itulah yang disebut dengan Deskripsi. Jadi kalau ditanya apa deskripsi, berarti sudah tahu tujuannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian apa? Strukturnya, kemudian contohnya. Datakan sudah bisa kalian gerakan kan? Sudah. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jangan lupa deskripsi itu adalah tadi apa? Yaitu penggambaran dan pemaparan dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Nah, itulah yang disebut dengan deskripsi. Nah, itulah. Dan demikian untuk materi kita pada hari ini. Karena tadi kan ditutup dengan diawali dengan doa, jadi ditutup dengan doa. Siapa yang mendidik kita tadi silakan untuk berdoa sebelum kita pulang. Ya. Berani kami silakan berdoa. Siap teman-teman? Siap. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita mulai dengan judul betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. 3 ayat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu pada kesucian. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan. Dan kuasa dan kemuliaan semuanya. Amin. Nah, baik. Nanti kalau pulang ke rumah jangan lupa membaca-baca ya. Ya, Pak. Kemudian kepada kita saya juga Sejarah. terutama dalam menjadi tes deskripsi. Ingat ya, yang asal hari ini kalau sudah selesai juga. Nah, demikian untuk hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Yahum. Yahoo, Pak. Silakan